Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Dalam suara kerumunan, sosok berdarah jatuh dari langit. Orang itu, tentu saja, adalah Qi Zentian. Boom! Ye Chen juga jatuh. Segera, Qi Zentian merangkak keluar dari reruntuhan, rambutnya menyebar dan tubuhnya berlumuran darah. Dia melihat keluarga Qi yang hancur dan melihat genangan darah. Dia menyesal bahwa dia seharusnya tidak bekerja sama dengan Yin Ziping untuk membunuh Ye Chen. Qi Zentian meraung marah, penyesalan, keengganan, kebencian dan kesedihan. Boom! Di tempat, Qi Zentian meledakkan dirinya, dan berlumuran darah. Tanda seru. Melihat tubuh eksplosif Qi Zentian, Ye Chen menghela napas dalam-dalam, sosoknya tidak bisa membantu tetapi tertegun. Qi Zentian telah menjadi kultivator yang kuat selama ratusan tahun yang lalu. Dia bukan kultivator tahap Heavenly Immortal biasa. Qi Zentian tidak akan menjadi lawan Ye Chen kecuali dia menggunakan kartu asnya. Dan serangan hebat Ye Chen menghabisi Qi Zentian, Xiong Zanshan, leluhur keluarga Xiong, berseru. Jadi, kita semua sudah tua. Leluhur Su menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dengan bakat seperti itu, Ye Chen mungkin menjadi kaisar lain. Xiong Dahai juga menghela nafas dan berseru. Ketika semua orang menghela nafas dan menghela nafas, Ye Chen sudah kembali pada mode manusia, dan menelan pil, dan Ye Chen melihat para keluarga Xiong. Senior, ada beberapa kata yang junior tidak tahu kapan harus berbicara atau tidak. Ye Chen tertawa. Dalam pertempuran ini, keluarga Qi dihancurkan dan sekte Zheng yang tidak akan melepaskannya, kata Ye Chen perlahan, memperhatikan Xiong Dahai dan Xiong Zanshan. Kata-kata Ye Chen jatuh ke telinga Xiong Dahai, membuatnya terlihat tegas. Kekuatan sekte Zheng yang membuat keluarga Xiong merasa sangat tertekan. Ye Chen berkata, tapi aku tidak tahu apakah keluarga Xiong tertarik untuk bergabung denganku. Ketika semua orang mengerutkan kening, Ye Chen tersenyum sedikit. Bergabung dengan Yan Huang. Setelah mendengar ini, Xiong Dahai dan yang lainnya mengerutkan kening, tetapi saling memandang. Aku setuju bergabung. Xiong maju dan memandang ayahnya ketika semua orang tercengang, dan berkata, Ayah, sekte Zheng yang sangat kuat, sehingga bahkan sekte Heng Yue tidak dapat menandingi, apalagi keluarga Xiong kita tidak bisa menandingi sekte Zheng yang, lebih baik membuat keputusan saat ini untuk bergabung dengan Yan Huang. Melihat Xiong Dahai tidak pernah menjawab kata-kata itu, Xiong berkata lagi, tetapi menggunakan metode transmisi suara, ayah juga telah melihat bahwa Yan Huang sangat luar biasa. Keluarga Xiong akan bertahan lama jika bergabung dengan Yan Huang. Aku sangat tahu Ye Chen, dia sangat baik. Xiong Dahai mengangguk sedikit, tanpa pernyataan Xiong tentang minatnya, sekarang sekte Zheng yang ingin mendominasi Chu Selatan dan caranya sangat brutal. Dalam waktu dekat, mungkin keluarga Xiong akan menjadi sasaran sekte Zheng yang. Selain itu, Xiong Dahai juga tahu bahwa dia lebih bersedia bergabung dengan Yan Huang daripada sekte Zheng yang, Qing Yun, dan Heng Yue. Sekarang, dibandingkan dengan tiga sekte, bergabung dengan Yan Huang akan menjadi pilihan terbaik. Poin ini bisa dilihat dari kejadian malam ini. Karena persahabatan Xiong dan Ye Chen tidak akan ragu untuk memimpin orang-orang kuat Yan Huang untuk menyelamatkan keluarga Xiong. Persahabatan ini layak untuk kepercayaan keluarga Xiong pada Ye Chen. Xiong Dahai berkata, bagus, keluarga Xiong akan bergabung dengan Yan Huang.
Xiong Dahai bukanlah orang yang ragu-ragu. Dia segera menjawab, karena Sekte Zeng yang tidak memberi kita cara untuk hidup, kita akan melawan mereka. Ketika Xiong Dahai menjawab secara langsung, Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Untuk menghindari kecelakaan, belum terlambat, dan aku ingin keluarga Xiong untuk membuka lorong luar angkasa ke cabang 9 Sekte Heng Yue malam ini. Jadi pasukan Yan Huang kita bisa pergi untuk menyelamatkan keluarga Xiong sesegera mungkin jika terjadi sesuatu. Berbicara tentang ini, Ye Chen tersenyum. Ye Chen berkata, tentu saja, kami juga akan mengirim orang-orang kuat ke keluarga Xiong. Pada saat itu, kami juga akan membantu keluarga Xiong untuk memperkuat arai formasi pertahanan dan menyerang untuk menanggapi perubahan kapan saja. Ayo bersiap-siap. Xiong Dahai mereka segera pergi dan memimpin keluarga Xiong pergi. Sejak itu, orang-orang kuat Yan Huang telah banyak mengikuti, di antara mereka ada banyak pria kuat di tahap Dark Space tingkat 9. Setelah keluarga Xiong pergi, segera, orang-orang kuat Yan Huang semuanya mundur dari keluarga Qi. Dan semua orang kembali dengan menyenangkan. Aku tidak tahu apakah Sekte Zeng yang mengetahui bahwa jaringan intelijen mereka diblokir. Secara visual, Sekte Zenggainak akan menggeram seperti anjing gila. Mereka mungkin tidak punya waktu untuk memperhatikan untuk ini sekarang. Ye Chen berkata, sekarang perhatian Sekte Zeng yang mungkin berada pada penyerangan 9 cabang Sekte Qingyun. Sekte Zeng yang menghargai perang dengan Sekte Qingyun lebih dari keluarga Qi. Berita itu telah diteruskan ke Sekte Zeng yang. Heng Yue dan Sekte Zeng yang dapat melancarkan serangan lebih cepat dari jadwal. Chu Lingyu berbisik. Aku harus mengatakan bahwa arah strategis Yin Ziping agak salah. Ye Chen tersenyum ironis. Di selatan Sekte Zeng yang adalah yang terkuat, tetapi Yin Ziping memilih untuk bergabung dengan Sekte Zeng yang untuk menghancurkan Sekte Qingyun. Tujuan selanjutnya Sekte Zeng yang adalah Sekte Heng Yue, Yin Ziping ini untuk menggali lubang kematiannya sendiri. Dia kuat, tapi dia terlalu sombong. Yang Dingtian mencibir, aku tidak tahu bahwa perang antar kultivator dapat dikendalikan oleh kekuatan dan kelemahan seseorang. Tanpa visi seorang komandan, dia pasti akan binasa. Ye Chen tersenyum sedikit. Santai saja. Ye Chen mengambil kendi yang diberikan oleh Xie Yun, menyesapnya, dan berkata, alasan mengapa aku mengatakan bahwa bermain dengan penyamaran untuk menyerang Sekte Qingyun adalah karena aku tidak ingin korban Yan Huang dan Heng Yue terlalu berat. Tentang ini, Ye Chen berhenti dan melanjutkan, aku ingin memberitahu kalian semua bahwa tujuanku tidak hanya untuk menghancurkan Sekte Zeng Yang dan Sekte Qingyun, tetapi juga untuk menyatukan Chu Selatan dan menyatukan Nanchu di masa depan. Aku juga akan menyatukan Utara memerintah Chu Utara, jadi kita harus melestarikan kekuatan hidup sebanyak mungkin. Begitu kata-kata Ye Chen keluar, semua orang terkejut. Sungguh perkataan luar biasa. Kata-kata seperti itu sebenarnya diucapkan dari mulut generasi junior yang mengejutkan orang-orang tua. Selama pembicaraan, orang-orang kuat Yan Huang telah kembali ke cabang ke-9 Heng Yue. Di Sekte Zeng Yang, Cheng Kun marah dan meraung seperti singa dengan rambut gila. Keluarga Qi dimusnahkan. Berita sebesar ini datang lebih dari 3 jam kemudian. Apa yang dilakukan jaringan intelijen Sekte Zeng Yang? Di bawah, para tetua Sekte Zeng Yang tertegun, dan suasana tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Perhatian kami pada penyerangan Sekte Qingyun, siapa sangka keluarga Qi akan terpengaruh oleh ini. Cheng Kun meraung. Oke, sebuah suara keras terdengar di aula. Urusan keluarga Qi akan dibahas nanti.
Sekarang prioritas utama adalah Sekte Qingyun. Silakan hubungi Sekte Heng Yue dan serang lebih awal. Di pagi hari, cabang ke-9 Heng Yue yang damai. Setelah malam yang sibuk, ketika kebanyakan orang kembali, mereka pada dasarnya pergi tidur dan tertidur, tetapi ada juga orang-orang yang tidak bisa tidur saat ini. Di sini, Ye Chen telah tiba di aula cabang ke-9 setelah 3 atau 5 kilatan. Segera, Zhong Kui, Zhong Li, Hong Rong, Hei Pao, Feng Zi, leluhur keluarga Su, dan Zhong Jiang semuanya bergegas dari aula cabang. Selain mereka, Bai Yi dan Chu Lingyu juga mengikuti. Berbicara tentang masalah ini, Ye Chen berkata, 9 cabang Sekte Qingyun, seperti Zhengyang dan Heng Yue, semuanya berpusat pada sekte utama. Ye Chen berbicara, sambil berbicara dan menunjuk terus-menerus di peta, markas sekte dan poin jarak antara cabang sangat jauh. Meskipun memiliki cabang, markas besar dan cabang dapat saling menyelamatkan, tetapi juga membutuhkan waktu, sekitar 1/4 jam atau lebih, kalian harus mengingat hal ini. Kita semua mengerti ini. Zhong Li tersenyum. 9 cabang Sekte Heng Yue sekarang di bawah kendali kita. Pada titik ini, Sekte Qingyun, Sekte Zhengyang dan Sekte Qingyun tidak tahu. Ini adalah keuntungan kami. Ye Chen melanjutkan, kali ini, pertempuran skala besar antara Sekte Heng Yue dan Sekte Zhengyang melawan Sekte Qingyun, yang ingin aku katakan adalah kalian menarik orang-orang Yin Ziping dan menghabisinya. Kami juga tahu itu. Semua orang tersenyum. Jadi, yang aku bicarakan selanjutnya adalah intinya. Ye Chen melihat sekeliling ke kerumunan. Kalian semua menyamar sebagai pemimpin dari 9 kepala cabang Heng Yue. Meskipun masing-masing memiliki banyak metode rahasia untuk menyembunyikan identitasnya, aku ingin memperingatkan kalian bahwa, selama perang, kalian tidak boleh menggunakan misteri dan kekuatan magis apapun yang dapat mengungkapkan identitas kalian, apalagi menggunakan tubuh kalian yang sebenarnya. Jika identitas asli kalian terungkap, kemungkinan besar kita akan diserang oleh 3 sekte. Tidak peduli seberapa kuat Yan Huang, kita tidak akan bisa mengalahkan 3 sekte. Namun, kertas tidak bisa menahan api, kata Zhong Kui dengan erangan di janggutnya. Skala pertempuran ini tidak dapat dihindari. Meskipun kami mengendalikan 9 cabang Heng Yue, kami memiliki campuran ikan dan naga, di antaranya ada orang-orang Istana Haus Darah, Sekte Qingyun, Sekte Zhengyang, dan Yin Ziping, akan menimbulkan kecurigaan dari semua sisi. Begitu kita dicurigai, situasinya akan sangat buruk. Saya memikirkan hal ini dengan hati-hati, dan pada dasarnya tidak mungkin dalam waktu singkat, Ye Chen tersenyum. Pertama, mari kita bicara tentang Aula Haus Darah. Utara adalah dunia mereka, tetapi selatan adalah tempat dari 3 sekte. Bahkan jika mereka ragu, mereka tidak akan mengirim pasukan besar ke selatan. Bahkan jika mereka dikirim, mereka hanya akan datang secara rahasia dan tidak berani berbicara karena kedatangan mereka pasti akan memacu 3 serangan bersama. Selanjutnya, Sekte Qingyun, bahkan jika penyerangan tidak dapat menghabisi Sekte Qingyun malam ini, mereka akan dihancurkan. Mereka tidak punya waktu dan kekuatan untuk datang kepada kita dalam skala besar. Ketika berbicara tentang Sekte Zhengyang, pikiran mereka pada dasarnya mirip dengan Sekte Qingyun. Tujuan utama mereka sekarang adalah menyatukan Heng Yue untuk menghancurkan Qingyun. Selama kita bersedia melakukan bagian kita, mereka mengendalikan siapa yang kita dengarkan. Adapun Sekte Heng Yue Yin Ziping, tidak perlu khawatir tentang ini.
Ye Chen tersenyum. Karena 9 cabang Heng Yue di bawah genggaman kita. Bahkan jika mereka meragukan kita, mereka akan memukul kita dengan apapun. Bahkan jika dia bertarung dan kehilangan kekuatan tempurnya, dia jauh dari lawan kita. Tetapi aku juga mengantisipasi jika kejadian buruk terjadi. Jadi, setelah aula utama dari beberapa aula utama meninggalkan aula malam ini, pasukan Yan Huang akan ditempatkan di aula Heng Yue untuk pertama kalinya untuk mempertahankannya. Ye Chen tersenyum, selain itu, lebih dari 70% informasi orang Yan Huang telah berakar di selatan, dan berita tentang kuartet akan dikirimkan sesegera mungkin. Bahkan jika penyamaran kita diketahui dan diserang oleh 3 sekte, kita akan memiliki cukup waktu untuk merespons. Yang terburuk adalah kita mundur dari kota kuno Qianqiu. Jika tidak, kami akan mundur ke markas Yan Huang. Saya tidak yakin sama sekali, kata leluhur keluarga Su, karena Sekte Qing Yun tahu bahwa pasukan koalisi Heng Yue dan Zheng yang akan menyerang, mereka harus dalam keadaan siaga tinggi. Jika tentara kita berangkat, intelijen mereka jika jaring mengetahui berita itu harus disiapkan. Jika kita bertarung seperti ini, saya khawatir itu tidak akan mencapai efek yang diinginkan. Sebaiknya singkirkan jaringan intelijen Sekte Qing Yun sebelum tentara berangkat. Zhongli menyentuh dagunya. Kita tidak perlu melakukan ini. Ye Chen melambaikan tangannya dengan lembut dan tertawa, kalian terlalu meremehkan jaringan intelijen Sekte Zhengyang dan Sekte Heng Yue. Markas besar Sekte Zhengyang dan Heng Yue pasti akan menghancurkan jaringan intelijen Sekte Qing Yun sebelum pasukan pergi. Berbicara tentang ini, Ye Chen memandang Yang Dingtian, paman Anda harus tahu ini lebih baik daripada siapapun. Memang, Yang Dingtian sedikit mengangguk. Mungkin kamu tidak tahu. Sebelum aku menjadi Master Sekte Heng Yue, aku adalah kepala kabinet jaringan intelijen Heng Yue. Meskipun kekuatan Heng Yue tidak sebagus Sekte Zhengyang dan Qing Yun. Namun, jaringan intelijen Heng Yue tidak sebanding dengan Sekte Zhengyang dan Qing Yun. Aku dapat memberi tahu semua orang dengan sangat bertanggung jawab bahwa jika jaringan informasi Sekte Qing Yun akan lumpuh, intelijen Heng Yue dapat melakukannya, apalagi bekerja sama dengan jaringan intelijen Sekte Zhengyang. Uya berkata pada Yang Dingtian, mengapa kamu tidak mengacaukan jaringan intelijen Sekte Qing Yun ketika masih menjadi kepala Sekte Heng Yue? Uya bertanya dengan ragu. Yang Dingtian menjawab, tentu saja kami bisa menyingkirkannya, tetapi tidak ada manfaatnya bagi Heng Yue. Yang Dingtian tertawa. Dari 3 sekte dan Zhengyang adalah yang terkuat, sementara Heng Yue dan Qing Yun jauh lebih lemah dan ingin menjaga keseimbangan ketiganya. Aliansi dengan Sekte Qing Yun selalu merupakan kebijakan terbaik. Meskipun tidak ada aliansi formal dengan sesekte Qing Yun, pemahaman diam-diam ini telah ada sejak lama. Untuk menghancurkan jaringan intelijen mereka, ini untuk menghancurkan hubungan dengan Sekte Qing Yun. Hubungan dengan Sekte Qing Yun setara dengan mengganggu keseimbangan antara 3 sekte. Ini tidak hanya baik untuk Heng Yue, tetapi juga dapat menyebabkan bencana. Kalau begitu aku tidak mengerti. Kamu dan Sekte Qing Yun kenapa tidak bekerja sama untuk menghancurkan jaringan intelijen Sekte Zhengyang? Keluarga Su tua memandang Yang Dingtian dengan ragu. Yang Dingtian berkata, hak dan skema kepentingan ditakdirkan untuk melakukannya, tetapi itu adalah hal terbaik berikutnya untuk dilakukan. Yang Dingtian tertawa. Sangat mudah untuk menyingkirkan jaringan intelijen Sekte Zhengyang, tapi kemudian akan ada perang besar dari ketiga sekte, bahkan jika aku dan aliansi Qing Yun,
Sekte Zhengyang dan 3 pertempuran jarak dekat tidak akan dihancurkan. Hampir semua keluarga di selatan akan berpartisipasi dalam pertempuran. Ini akan menjadi perang yang menyapu seluruh selatan. Hasilnya adalah melemahnya kekuatan di selatan. Dan penerima manfaat dari perang selatan adalah Istana Haus Darah. Selama 3 sekte dalam keadaan lemah setelah berperang, maka Istana Haus Darah dari Utara akan masuk lebih mudah. Situasi di selatan sangat rumit, semua orang menghela nafas. Oleh karena itu, tanpa kepastian mutlak, tidak ada pihak dari 3 sekte yang berani berperang. Keseimbangan di antara mereka mudah rusak, dan akan membutuhkan darah untuk pulih kembali. Tampaknya Sekte Heng Yue dan Sekte Zhengyang memiliki kepastian mutlak kali ini, ingin berperang satu sama lain. Tidak. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Lebih baik mengatakan bahwa ini lelucon daripada perang. Lelucon. Apa maksudmu? Semua orang memandang Ye Chen. Saat ketika Sekte Heng Yue memutuskan untuk beraliansi dengan Sekte Zhengyang, Ye Chen tertawa. Paman Ding Tian baru saja mengatakan bahwa Sekte Zhengyang adalah yang terkuat, Sekte Heng Yue dan Sekte Qing Yun jauh lebih lemah. Yang disebut keseimbangan dari 3 sekte adalah bahwa Heng Yue dan Qing Yun bersama-sama bertarung melawan Zhengyang. Ini adalah kesepakatan diam-diam. Ada keseimbangan semacam itu, tetapi itu terjadi. Sekarang Yin Ziping sebagai kepala Sekte Heng Yue mematahkan pemahaman diam-diam ini, dan akan merusak keseimbangan semacam itu, menghancurkan Sekte Qing Yun, itu setara dengan menghancurkan Sekte Heng Yue. Setelah menghancurkan Sekte Qing Yun, tujuan selanjutnya Sekte Zhengyang adalah menghancurkan Sekte Heng Yue. Kesombongan Yin Ziping ditakdirkan untuk menjadi lelucon. Awalnya, Yin Ziping, sebagai inang jiwa naga dengan kecocokan 90% harus menjadi jenderal harimau Heng Yue. Yang Ding Tian menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Tetapi sifat, keberanian, dan visinya membentuk kontras yang tajam dengan kekuatannya. Kekurangan ini, ditakdirkan bahwa dia hanya cocok untuk pemimpin biasa dan tidak cocok sebagai jenderal perang. Justru karena kekurangan inilah dia ditakdirkan untuk memimpin Heng Yue di jalan yang tidak bisa kembali dan akan membawa Sekte Heng Yue dalam kehancuran. Mendengar ini, dibandingkan dengan Yin Ziping, bocah Ye Chen dilahirkan untuk menjadi panglima tertinggi. Kata Gu Santong, tidak lupa melirik Ye Chen. Tong, tidak lupa melirik Ye Chen.